Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Jadi ini materi bab yang kedua di semester 2, di semester ke-6 semester kalian. Oke. Dalam suasana dingin seperti ini, musim penghujan, paling enak ya makan tempe penyet atau tempe mendoan. Tahukah kalian bahwa tempe itu adalah salah satu produk bioteknologi konvensional? Nah, selain tempe, ada berbagai macam produk-produk bioteknologi. Di antaranya ada keju, ada yogurt, ada kecap, ada berbagai macam. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Bioteknologi itu adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Nah, memanfaatkan di sini dia memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah. Apa aja yang digunakan? Yang pertama, yang dipakai sebagai agen untuk merubah menjadi produk dan jasa. Yang pertama adalah mikrobiologi. Yang kedua yang dipakai adalah biokimia. Yang ketiga yang dipakai nanti adalah genetika. Ini nanti sudah ke dalam bioteknologi modern. Terus ada teknik kimia. Dari keempatnya ini nanti termasuk ke dalam bioteknologi modern. Selain itu ada biologi sel, ada juga enzimologi. Jadi dari keempat inilah nanti yang akan bisa menghasilkan produk dan jasa bagi manusia yang lebih banyak manfaatnya. Oke, kalau dikupas, bioteknologi itu ada dua macam. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? Kalau bioteknologi konvensional itu biasanya memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan. Nah, ciri dari bioteknologi konvensional itu sendiri nanti dia akan mempergunakan makhluk hidup secara langsung. Nah, sedangkan hasilnya penggunaan enzimnya ini belum bisa diketahui secara pasti. Biasanya hampir keseluruhannya itu mempergunakan proses fermentasi. Jadi dikatakan bioteknologi konvensional itu pengerjaannya lebih sederhana, tidak melalui lab. Nah, contoh-contoh dari bioteknologi konvensional itu sendiri ada pembuatan tape, pembuatan tempe, pembuatan kecap, dan pembuatan yogurt. Kalian bisa lihat dan buka di bukunya masing-masing. Ada berbagai contoh bioteknologi konvensional. Oke, akan Ibu kasih salah satu contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama ini adalah yogurt. Yogurt, pengolahan yogurt itu dimulai. Yogurt itu adalah salah satu produk susu, hasil olahan susu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi susu aja itu mungkin ada rasa bosan atau bagaimana. Jadi diolah lebih ada rasanya dan manfaatnya yang lebih banyak. Jadi yogurt itu dimulai dari olahan susu yang dilakukan pertama sekali itu adalah pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Itu biasanya dipanaskan mencapai suhu tertentu. Nah, nanti pada saat susu dipanaskan, sebagian besar lemaknya akan dibuang. Nah, dari sini nanti akan ditambahkan bakterinya akan ditambahkan itu adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dari sini nanti disimpan selama 5 jam pada suhu 45 derajat sampai pH-nya mencapai 4,0. Sekarang kalau menikmati yogurt sudah ada berbagai varian rasa. Jadi kita sudah enak menikmati yogurt, enggak seperti dulu. Kalau dulu hanya terasa asam. Kalau sekarang sudah ada berbagai varian rasanya. Jadi lebih enak lagi. Apalagi kalau minum cimori yang dingin. Lebih enak seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini akan lebih enak didinginkan dan diberi cita rasa buah. Oke, yang kedua produk konvensional itu ada keju.
Keju itu juga merupakan salah satu produk olahan susu. Apa yang dilakukan pertama kali? Susu dari perasan itu juga dilakukan pasteurisasi mencapai suhu 90 derajat Celcius. Dari sini nanti dia akan didinginkan. Pada saat sudah selesai dipasteurisasi akan didinginkan hingga mencapai 30 derajat Celcius. Pada saat sudah suhu mencapai 30 derajat Celcius, di sini nanti akan ditambahkan Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, biasanya kalau sudah itu nanti akan pH-nya turun, susu itu nanti terpisah antara W dan dadih. Kayak kita merah santan, kalau santan itu habis dipanaskan itu ada endapannya yang ada di atas. Nah, itu yang W dan dadih. Nanti dari sini akan ditambahkan enzim renin sapi muda dan gliomesin atau enzim buatan untuk menggumpalkan dadih. Jadi dadihnya akan dipakai, yang akan dipakai itu dadihnya. Sedangkan W-nya itu biasanya diperas untuk makanan sapi. Nah, dari dadih ini nanti akan dipanaskan lagi dari suhu 30 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambahkan garam, lalu ditekan dan dibuang airnya, disimpan di suhu sampai berapa lama baru nanti kita bisa menikmati ini keju. Paling enak ditambahkan makan dengan roti. Terus selanjutnya ada contoh bioteknologi pembuatan kecap. Jadi kalau yang tadi dua contoh ibu itu olahan susu, sekarang ibu contohkan olahan non susu, yaitu pembuatan kecap. Kecap juga merupakan salah satu contoh produk teknologi konvensional karena bisa maksudnya konvensional itu produk-produk rumahan aja bisa. Jadi tanpa harus menggunakan laboratorium, tanpa adanya penambahan rekayasa genetika. Nah, untuk produk kecap itu diproduksi dari kedelai. Kedelai yang sudah direbus, biasanya direndam dulu, direbus. Setelah direbus didinginkan, ditambahkan bakteri asam laktat, difermentasi, baru dihancurkan. Nah, dari sini juga akan ditambahkan jamur Aspergillus oryzae, dibiarkan pada kulit gandumnya. Jadi melalui proses fermentasi. Dari sini nanti akan dihasilkan kecap. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat itu ada contoh tempe. Jadi nanti kalian boleh praktek di rumah masing-masing bagaimana menghasilkan salah satu produk bioteknologi konvensional khususnya pangan. Yang keempat itu pembuatan tempe. Tempe hampir sama dengan kedelai, tempe hampir sama dengan kecap, bahannya juga menggunakan kedelai. Kedelai dicuci bersih, dia akan direndam. Kalau sudah direndam harus dicuci bersih kembali, dibuang kulitnya. Karena yang akan kita pakai itu adalah biji buahnya yang sudah terkelupas kulitnya. Kalau sudah terkelupas kulitnya, dikukus dan didinginkan. Di sini harus benar-benar dingin, baru nanti akan kita tambahkan ragi. Di situ bisa memakai Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arizicus, dan Rhizopus oryzae. Dari sini nanti setelah dikasih ragi akan ditunggu, dibungkus. Pada saat bungkus juga harus dibeli lubang-lubang kalau menggunakan plastik dan simpan 2-3 hari sampai fermentasinya berhasil, baru kita bisa menikmati tempe. Oke. Ada berbagai macam fungsi tempe. Jadi ini makanan orang Indonesia, makanan asli Indonesia. Hampir tiap hari mungkin kalian mengkonsumsi tempe bagi yang suka ya. Di sekolah-sekolah biasanya juga kalau ke kantin biasanya makannya mendoan, tempe mendoan. Yang pertama fungsinya adalah bisa mencegah dan mengendalikan diare. Yang kedua adalah penyembuhan duodenitis. Yang ketiga, duodenitis itu peradangan usus ya. Yang ketiga itu memperlancar pencernaan. Yang keempat menurunkan kolesterol. Yang kelima itu mengurangi toksisitas, jadi racun yang ada di dalam tubuh kita.
Yang keenam itu meningkatkan vitalitas, yang ketujuh mencegah anemia, dan yang terakhir itu menghambat penuaan. Jadi dengan mengkonsumsi tempe itu kita memperoleh banyak manfaat yang ada di sini. Oke. Selain menghambat penuaan, ternyata tempe juga bisa menghambat resiko jantung koroner, gula, dan kanker. Oke. Itu tadi selain tempe, tape non susu, ibu akan contohkan pembuatan tape. Kalau tape ini nanti yang paling mudah kalian praktekkan di rumah. Biasanya ibu dulu praktikum setiap kelompok siswa itu terdiri dari 2 sampai 4 orang, itu akan menghasilkan satu produk bioteknologi konvensional. Boleh menggunakan boleh membuat tempe, boleh membuat tape pun boleh menggunakan bahan tape singkong, boleh juga dengan tape ketan. Ibu contohkan dengan tape singkong. Yang pertama-tama itu adalah singkong atau ketela pohon, dicuci bersih, dikupas, cuci bersih, kalau bisa itu kulit arinya itu benar-benar bersih sehingga kesat, tidak ada licin lagi. Cuci bersih baru dikukus. Setelah dikukus itu biarkan benar-benar kondisinya dingin, jangan sampai hangat, ditaburi lagi, nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Kondisikan bahwa singkong yang sudah direbus itu benar-benar dingin, baru ditambahkan ragi. Nah, dari sini simpan kurang lebih 2-3 hari, baru kita bisa menikmati enaknya makan tape singkong. Untuk bioteknologi modern itu ibu contohkan salah satunya adalah bioteknologi pertanian. Jadi untuk bioteknologi pertanian itu diawali tahun 1930. Jadi sudah menggunakan rekayasa genetika. Jadi yang dihasilkan dari bioteknologi pertanian itu adalah padi betara, remaja, begawan, dan si gadis. Ini adalah contoh-contoh varietas unggul. Kalau dulu kita memanen padi itu hanya setahun sekali, sedangkan menggunakan bioteknologi pertanian di Jawa itu panen padi hanya cukup waktu 100 hari sudah bisa menikmati hasilnya. Selain padi, itu ada jagung. Jagung yang varietas unggul itu ada Manado kuning, Jawa Timur kuning, Genjah Warangan, dan Maya. Ada juga kedelai. Kedelai yang varietas unggul itu Ringgit Sumbit. Ada juga kacang tanah, ada kacang tanah gajah dan kacang tanah macan. Ada tebu. Nah, selama kurang lebih dari tahun 1970 sampai 1980, jadi kurang lebih 10 tahun, itu dihasilkan sampai mencapai 108 varietas unggul di Indonesia. Jadi ada jagung, ada kedelai, ada sorghum, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kelapa sawit, dan kelapa hibrida. Jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan. Jadi dengan adanya bioteknologi pertanian kita lebih cepat, lebih banyak produk-produk varietas unggul yang dihasilkan. Nah, contohnya salah satu bioteknologi pertanian yang kita nikmati sekarang adalah hidroponik. Jadi metode bercocok tanam dengan media air. Ini lebih mudah, lebih bersih, hasilnya akan seperti ini. Jadi lebih bersih, menggunakan air, menggunakan nutrisi, kita bisa memanennya lebih enak. Yang kedua, bisa dengan menggunakan aeroponik. Apa itu aeroponik? Jadi metode bercocok tanam dengan cara hanya menyemburkan kapur air dan pemberian nutrisi pada akar tanaman. Ini ada beberapa hasil rekayasa genetika pertanian yang unik. Jadi dari warnanya lebih unik, kalau ini timun, kalau ini apel yang pink, dari ini adalah nanas yang warna merah muda. Itu aja untuk bioteknologi konvensional. Untuk selanjutnya
akan Ibu lanjutkan minggu depan. Kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Terima kasih, semoga dipahami, semoga paham. Bagi yang masih belum paham, boleh bertanya sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.